Perkenalkan, nama saya Satria Dharma Mukti, NPM 52102110028 dari Prodi Manajemen kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua soal yang berhubungan dengan aplikasi automasi perkantoran. Soal yang pertama adalah, Aprila merupakan mahasiswa baru di sebuah universitas yang berlokasi di Jakarta. Aprila saat ini sedang diberikan tugas oleh dosennya untuk membuat sebuah makalah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Pada saat proses pengerjaan makalah tersebut, Aprila mengalami beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi Microsoft Word-nya. Kendala tersebut ialah sebagai berikut. Kendala pertama yang dialami oleh Aprila adalah merubah bentuk tabel dalam teks. Caranya adalah blok bagian tabel, kemudian masuk ke menu layout yang ada di sebelah kanan, kemudian di menu data kita pilih convert to text. Karena Aprila ingin menggunakan menu default, maka langsung saja klik OK. Dan bentuk tabel sekarang sudah menjadi bentuk teks yang diinginkan. Kendala kedua yang dialami oleh Aprilia adalah untuk mengubah ukuran tabel. Untuk mengubah ukuran tabel, yang pertama yang dilakukan adalah blok semua tabel, kemudian kita pergi ke menu layout yang ada di sebelah kanan. Kemudian untuk mengatur lebar, maka kita pilih wide. Kemudian kita tulis 2,5 cm, kemudian klik enter atau OK. Maka tabel sudah menjadi ukuran 2,5 cm sehingga menjadi lebih kecil daripada tabel yang tadi. Kendala ketiga yang dialami oleh Aprila adalah ingin mengubah format kata secara otomatis. Untuk mengubah format kata secara otomatis, maka kita bisa pergi ke menu Find terlebih dahulu untuk mengecek kata-kata yang ingin diubah. Contoh adalah kata asing. Di sini terlihat beberapa kata asing yang terdapat di teks ini dan menggunakan format tersebut. Kemudian jika kita ingin mengubah, maka kita pergi ke menu Replace. Kemudian Find Word kita isi dengan kata asing. Kemudian Replace With kita gunakan kata asing dengan format italic. Kemudian kita pilih Replace All. Di sini terlihat 34 kata yang akan diubah, kemudian klik OK. Selanjutnya kita cek kata yang kita ubah. Di sini kata asing sudah berubah menggunakan format italic. Kendala keempat yang dialami oleh Aprila adalah untuk membuat daftar isi secara otomatis. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, kita dapat pergi ke lembar yang kosong, kemudian kita ketik daftar isi. Setelah itu kita pergi ke menu Reference, kemudian kita pilih Table of Content, kita pilih salah satu. Di sini terdapat informasi No Table of Content and Respond. Di sini dapat diartikan bahwa belum ada konten yang dapat digunakan untuk membuat daftar isi. Cara untuk membuat daftar isi adalah kita pergi ke judul dan subjudul, kemudian kita blok judul, kita pergi ke menu Home, kemudian kita pilih heading 1. Setelah itu subjudul kita blok, kita pilih heading 2. Demikian selanjutnya untuk subjudul, kita selalu memakai heading 2, dan untuk judul memakai heading 1. Ini kita memakai heading 2 karena ini subjudul. Setelah itu kita pergi ke daftar isi. Di sini terdapat update table. Kemudian kita klik saja update table, maka akan muncul daftar isi yang akan kita gunakan. Pertama, kita diminta untuk mengubah ukuran spasi baris pada teks. Yang pertama dilakukan adalah kita blok semua teks. Setelah itu kita pergi ke menu Line and Paragraph Spacing. Setelah itu kita masuk ke Line Spacing Option. Setelah itu kita tuliskan 1,4. Kemudian kita klik OK. Maka semua teks sudah berubah menjadi 1,4 untuk ukuran spasinya. Yang kedua, kita diminta untuk mengubah tampilan kertas atau orientasi. Yang pertama kita lakukan adalah pastikan kursor berada di awal kalimat, kemudian kita masuk ke menu layout. Setelah itu kita pilih page setup, kemudian kita pilih landscape. Setelah itu kita klik OK. Maka
tampilan kertas sudah berubah menjadi landscape untuk halaman ketiga, dan untuk halaman sebelum dan selanjutnya tetap di potret. Yang ketiga, kita diminta untuk mengubah line spacing di 2 paragraf terakhir, maka caranya adalah kita blok 2 paragraf terakhir, kemudian kita pergi ke menu line and paragraph, kemudian line spacing option. Di sini kita ubah line spacing menjadi exactly, kemudian 14 pt. Maka 2 paragraf terakhir sudah menjadi ukuran 14 pt. Keempat, kita diminta untuk menghapus header dan footer serta watermark. Di sini sudah ada header dan footer. Maka cara untuk menghapusnya adalah klik 2 kali, kemudian kita pergi ke header, kita klik remove header. Untuk footer, kita klik footer, kemudian kita remove footer. Kemudian kita close header and footer, maka header dan footer sudah terhapus. Sekian penjelasan dari saya. Selamat jumpa di kesempatan lain kali. Terima kasih.